Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayahnya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu hari Rabu tanggal 11 bulan ke-11 2020. Ya. Bapak akan menyampaikan, melanjutkan materi yang sudah Bapak sampaikan di hari Rabu sebelumnya, bahwasanya nun sukun atau tanwin ketika menghadapi huruf hijaiyah, Bapak ulangi lagi ya, itu hukum bacanya ada 4. Yang pertama ini adalah idhar. Idhar hurufnya ada 6. Jadi 28 ini dibagi 4. Idhar kebagian 6, idgham kebagian 6 huruf, iqlab kebagian berapa huruf? 1 huruf, dan ikhfa ini yang paling banyak nih ya, yaitu ada 15 huruf. Ya. Kita mulai untuk pertemuan selanjutnya yang sekarang itu Bapak akan mencoba membahas hukum bacaan izhar ya. Kita lebih fokus ke hukum bacaan yang pertama yaitu izhar. Ya. Fokus ke hukum bacaan izhar. Izhar menurut bahasa kalau menurut bahasa apa itu izhar? Yaitu al-bayan. Ya, ingat, izhar menurut bahasa yaitu al-bayan. Yang artinya apa? Artinya adalah jelas. Jadi sesuatu yang jelas itu izhar, ya. Yang jelas-jelas izhar. Yang enggak jelas berarti bukan izhar ya. Yes, tapi izhar secara bahasa. Sedangkan menurut istilah apa itu izhar? Yaitu sekalian nanti tulis kembali silahkan di buku Ikhraju kulli harfin mim makhrajihi min ghairi gunnah. Ya. Ulangi, ikhraju kulli harfin mim makhrajihi min ghairi gunnah. Saya lihat tuh, ikhraju kulli harfin mim makhrajihi min ghairi gunnah. Yang artinya, ini artinya ya, ikhraju itu mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa memakai gunnah. Ini artinya ya. Jadi izhar menurut bahasa adalah al-bayan, yang artinya jelas. Sedangkan izhar menurut istilah yaitu ikhraju kulli harfin mim makhrajihi min ghairi gunnah, yang artinya mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, dari keluarnya itu huruf tanpa memakai gunnah. Ya. Huruf izhar ada berapa, Pak? Huruf izhar itu kemarin sudah Bapak sampaikan bahwa izhar itu hurufnya ada berapa? Ada
6 ini ya. Ada 6. Ada 6 huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Itu hurufnya. Untuk supaya lebih memahami, kita masuk ke contoh misalkan. Ke rumusnya dulu terlebih dahulu. Rumusnya itu apabila, bisa kalian nanti simak, tulis, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, huruf idhar yang 6, maka dibacanya harus jelas. Ya, kita tulis saja di sini rumusnya. Nun sukun atau tanwin, baik itu fathah tanwin, kasrah tanwin, ketika bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 6 itu, yang hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, yang 6, maka dibacanya harus jelas. Ya, kita ambil contoh misalkan hasidin idza. Nah ini contoh. Sekalian perhatikan di sini nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Kita ambil contoh misalkan kenapa hasidin idza. Perhatikan di sini ya. Perhatikan lebih fokus ke contoh di sini. Jadi di mana-mana kan tadi rumusnya apa? Apabila nun sukun atau tanwin menghadapi huruf, salah satu huruf idhar yang 6 ini yang tadi hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, maka hukum bacanya itu dibacanya harus jelas. Jangan gini ya, hasidin, jangan. Hasidin idza. Cara menentukannya di sini nih. Ini ada tanwin ya. Ada tanwin, itu kasroh tanwin menghadapi huruf hamzah. Jadi hukum bacanya harus jelas. Hukum bacanya idhar. Ya, jangan diidghamkan. Hasid misalkan ya. Jangan. Tapi harus jelas. Misalkan apalagi yan hauna. Sini ya. Nah, di sini ada nun sukun. Bertemu dengan huruf apa? Huruf ha. Ya, maka hukum bacanya yaitu idhar. Cara bacanya jelas. Ya. Nah, untuk tugasnya untuk kalian bahwa tugas hari ini yaitu mencari contoh hukum bacaan idhar ya. Yang pertama berarti ada 12 contoh ya. 12 contoh hukum bacaan idhar. Diulangi, 12 contoh hukum bacaan idhar. Contoh di sini nun sukun bertemu dengan huruf apa? Hamzah atau alif ya. Hamzah, apa hukum bacaannya? Kemudian baik di sini tanwin menghadapi huruf hamzah atau alif, apa contohnya? Dan seterusnya ya. Di sini bisa lihat nun sukun atau tanwin ya. Nun sukun ini hamzahnya satu contoh. Kemudian tanwinnya satu contoh. Huruf apa lagi? Nun sukun bertemu dengan huruf ha. Sahkan ya. Dan tanwin menghadapi huruf ha. Contohnya apa? Jadi ada 12 contoh ya. Nah, bisa dipahami ya. Jadi 12 contoh. Kemudian nun sukun bertemu dengan ain. Tanwin bertemu dengan huruf ain. Contohnya apa? Seperti itu dan seterusnya. Jadi satu huruf itu 2 contoh. Nun sukun 1 contoh, yang tanwinnya 1 contoh. Paham ya? Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oh iya, jangan lupa nanti setelah mengerjakan tugasnya silahkan untuk voice note kembali ngaji Al-Basrinya langsung di grup daring saja ya. Halaman berapanya langsung silahkan, nanti kalian ngaji aja
Sekarang Bapak tidak akan menekankan lanjut atau tidaknya, tapi Bapak yang penting kalian ngaji atau ininya rajin lah ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.